Presiden Joko Widodo dan Ma'ruf Amin dalam kampanye pada 2019 menyampaikan 9 misi utama, diantaranya soal penegakan sistem hukum yang bebas korupsi. Pak Ketua. Berkenaan dengan hal-hal yang telah kita sepakati. Pak Ketua. Tidak sampai setahun kemudian, Presiden Jokowi mengajak DPR menyederhanakan produk undang-undang menjadi Omnibus Law yang akhirnya disahkan oleh DPR RI. Presiden menyatakan Omnibus Law akan memberi kepastian hukum bagi masyarakat dan menghilangkan budaya korupsi. Segala bentuk kendala regulasi harus kita sederhanakan, harus kita potong, harus kita pangkas. Pemerintah akan mengajak DPR untuk menerbitkan 2 undang-undang besar. Yang pertama, Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja. Yang kedua, Undang-Undang Pemberdayaan UMKM. Masing-masing undang-undang tersebut akan menjadi Omnibus Law, yaitu satu undang-undang yang sekaligus merevisi beberapa undang-undang, bahkan puluhan undang-undang. Sementara itu, Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Asfinawati memberi catatan kritis tentang penegakan hukum dalam pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin. YLBHI menyebut hukum justru telah dijadikan alat politik kekuasaan, seperti terjadinya tindakan represif kepolisian terhadap warga yang bersuara mengkritik kebijakan yang dianggap tidak pro rakyat. Hal itu berbanding terbalik dengan komitmen Presiden Jokowi memberi perlindungan bagi segenap bangsa. Asfinawati menambahkan, pada masa kepemimpinan Jokowi Ma'ruf, rakyat yang bersuara justru dikriminalkan dengan banyaknya penangkapan di berbagai daerah. Jadi sejak 2017 itu tanda-tandanya sudah tampak, tapi masih belum jelas gitu ya, belum terlalu kuat. Jadi tapi tensinya terus naik gitu, jadi nggak pernah turun. Jadi ada semacam pola 2018 tambah parah, 2019 sudah mulai parah sekali. 2020 ternyata bisa lebih parah lagi gitu ya. Itu kan indikator paling utama sebetulnya kalau rakyat bersuara kemudian dihambat, dikriminalkan, itu demokrasi ada di mana? Karena esensi Demokratos itu pemerintahan untuk rakyat. Suara rakyat harus bisa bebas bersuara. Jangan kan didengar ya, ini baru bersuara aja loh, belum didengar, udah diberangus. Tengah kritik dan sorotan, ada beberapa kasus mencuat yang telah diselesaikan. Seperti penyiraman air keras terhadap penyidik KPK Novel Baswedan dengan tersangka Rahmat Kadir yang divonis 2 tahun penjara dan Roni Bugis yang divonis 1 tahun 6 bulan penjara. Namun, ada pekerjaan rumah yang belum terselesaikan seperti kasus korupsi Jiwasraya, kasus TPPU Dana Reksa Sekuritas, kasus Jaksa Pinangki, serta perkara Joko Chandra yang terlibat kasus red notice dan pengalihan hak tagih Bank Bali. Evaluasi terhadap pemerintahan Jokowi dalam bidang hukum menjadi catatan penting agar janji yang sudah disampaikan terpenuhi. Tim Liputan CNN Indonesia.